kerjanya bagus dulu sekarang untuk bisa sesuai dengan kebutuhan Presiden Prabowo. Nah, kalau tidak, ya mohon maaf lahir batin. Arahan Pak Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini setidaknya untuk mengamankan periode pertama dulu, ya, Mhm. untuk mengcounter narasi tadi ya. Mhm. Kemungkinan itu ada tapi kecil, ya, karena Mas Gibran sampai hari ini masih diserang terus oleh Mhm. banyak pihak. Tribunal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara belak-belakan mengerahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Sontak instruksi ini menjadi sorotan dari berbagai pihak lantaran pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Banyak yang menilai seruan Jokowi ini menjadi caranya untuk mengamankan kursi Gibran dari pemerintahan. Lantas sejatinya apa makna di balik Jokowi ini mengerahkan relawan mendukung Prabowo Gibran menjadi 2 periode? Hari ini saya Mariana akan membahasnya di program Tribun News on Focus bersama narasumber kita hari ini yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Ada pengamat politik Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Mas Agung, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mananda, teman-teman semua. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktu dan kesempatannya. Kita langsung saja begitu ya masuk ke tema pembahasan hari ini. Kalau dari Mas Agung sendiri bagaimana melihat seruan dari Jokowi begitu ya kepada Projo untuk mengawal Prabowo Gibran ini menjadi 2 periode. Sementara diketahui bahwa Prabowo Gibran ini belum genap 1 tahun menjabat di pemerintahan. Iya, ini seruan yang sebenarnya sifatnya internal, Mbak Nanda ya. Mhm. Cuman kita tahu bahwa viral kemudian menjadi eksternal gitu, sehingga publik akhirnya mendapati sisi-sisi minor ketimbang hal-hal positif dari balik seruan tersebut. Tapi yang jelas begini, kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir keluarga Solo terus mendapat ya serangan bertubi-tubi secara negatif dari banyak pihak, mulai soal kasus ijazah, pemakzulan, dan beberapa kasus hukum lainnya. Dan saya melihat ini sebagai counter narasi, Mbak Nanda, dalam Mhm. artian untuk mengimbangi ya arahan opini narasi negatif yang selama ini sering mengemuka dalam panggung politik kita terkait keluarga Solo. Dengan arahan mendukung Prabowo Gibran 2 periode, setidaknya dua hal bisa ditempuh. Pertama, counter atau melawan, menangkis narasi-narasi negatif yang selama ini beredar. Kemudian di saat yang sama membuka ruang Prabowo Gibran bisa berlanjut di term kedua. Nah, sayangnya hal semacam itu tidak mudah karena kita tahu ada ekosistem politik di mana presidensial threshold sudah dihapuskan dan semua partai punya peluang untuk ya di internal koalisi Indonesia Maju Plus mendampingi Presiden Prabowo kalau memang beliau maju di term kedua. Nah, di saat yang sama kita tahu juga bahwa memang sejarah politik kita belum ada wakil presiden untuk kedua kalinya diajak oleh presiden yang sama, Mbak Nanda. Mhm. Presidennya selalu saja berubah. Apalagi kalau kita flashback ya, misalkan Presiden Soekarno dengan Pak Muhammad Hatta sepanjang sampai beliau turun yang mendampingi juga tidak ada semacam itu. Kemudian Pak Harto juga wapresnya berganti-ganti ya. Dari mulai kita tahu ada Malik sampai kemudian terakhir Pak Habibie semacam itu. Kemudian Pak Gus Dur juga sama Ibu Mega juga sama Pak Hamzahas. Berikutnya Pak SBY di periode pertama dengan Pak Yusuf Kala, kemudian periode kedua dengan Pak Budiono, Pak Jokowi juga demikian dengan Pak Yusuf Kala, kemudian periode kedua dengan Pak Maruf Amin. Nah, Pak Prabowo ini bagaimana gitu? Apakah mengikuti perjalanan sejarah yang sudah eh, tertuang bahwa belum ada wakil presiden yang mendampingi untuk periode kedua dengan orang yang sama, atau memang beliau ya tetap seperti ini ya dengan Mas Gibran misalkan. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik dan saya kira situasinya akan berbeda gitu. Apa yang dihadapi oleh Presiden Prabowo dengan Mas Wapres Gibran karena memang masing-masing punya kebutuhan politik yang berbeda nanti di 2029. Benar, kalau di 2024 ya Presiden Prabowo butuh Mas Gibran untuk memastikan kemenangan karena sang ayah Presiden Jokowi, Presiden ketujuh kita itu punya ya apa infrastruktur yang kuat secara politik karena sebagai petahana. Nah, di 2029 situasinya berubah.
Nah, kemampuan ya Pak Jokowi untuk memastikan kemenangan itu berkurang karena itu sudah dimiliki ya kekuatannya oleh Presiden Prabowo. Seperti itu ya. Kebutuhan Presiden Prabowo di saat yang sama adalah bagaimana memastikan beliau punya legacy, beliau punya program-program yang bisa konkret dirasakan masyarakat setelah periode pertama sukses misalkan. Di periode kedua ini harus dilanjutkan supaya eh, kebaikan pemerintahan beliau terus bertahan lama seperti itu. Nah, sehingga kebutuhan beliau adalah mencari wapres yang bisa bekerja dengan seoptimalnya. Wapres yang memiliki beban politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin minimal semacam itu. Wapres yang bisa bekerja luar biasa. Jadi hal-hal semacam itu yang dibutuhkan Presiden Prabowo di term keduanya. Nah, sementara Mas Gibran di titik ini memang harus memastikan kerjanya bagus dulu sekarang untuk bisa sesuai dengan kebutuhan Presiden Prabowo. Nah, kalau tidak, ya mohon maaf lahir batin, agak susah bagi Mas Gibran untuk diajak kembali. Apalagi kalau misalkan masih banyak masalah yang berkelindan di sekitar beliau, soal pemakzulan, soal ijazah, dan ini ujungnya semua kan terkait kinerja, Mbak Nanda ya. Kalau kinerja Mas Gibran luar biasa, isu-isu itu akan terpinggirkan dengan sendirinya, sehingga Mas Gibran harus mencari format yang pas untuk memastikan kerja-kerja yang beliau lakukan itu luar biasa dan tidak biasa-biasa saja. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Baik, tadi Mas Agung sempat menyinggung begitu ya bahwa Prabowo ini membutuhkan Gibran di Pilpres 2024 kemarin begitu ya untuk mengamankan kursinya karena Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden kala itu. Apakah ini bisa dibaca artinya Mas Agung tidak ada relevansinya lagi ketika Projo ini mendulang suara Pilpres 2029 begitu ya. Yang di mana Jokowi ini sudah tidak lagi menjadi presiden. Berarti artinya Jokowi yang mengerahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia Mbak Nanda dalam politik karena kita tahu mestilah Presiden Prabowo membutuhkan dukungan manapun dari siapapun untuk menang ya semacam itu termasuk dari Presiden ketujuh Pak Jokowi sehingga ini akan menjadi apa ya pertanyaan ataupun realitas politik yang akan mengemuka seandainya memang Pak Prabowo itu tidak mengajak Mas Gibran apakah Mhm. Pak Jokowi akan tetap mendukung Pak Prabowo atau tidak. Apakah relasi keluarga Hambalang dengan keluarga Solo tetap baik seperti itu? Nah, yang jelas saya melihat bahwa arahan Pak Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini setidaknya untuk mengamankan periode pertama dulu ya Hmm. untuk mengcounter narasi tadi ya bahwasannya kalau misalkan ada isu-isu negatif yang terjadi atau mengemuka apakah itu soal ijazah, pemakzulan atau kasus hukum yang lain maka relawan ini menjadi garda terdepan untuk menangkis itu untuk membalik persepsi dan opini publik yang negatif tadi supaya fokus kepada kinerja Mas Gibran fokus kepada kebaikan legasi Pak Jokowi selama 2 periode fokus kepada hal-hal yang positif seperti itu. Nah, dengan sendirinya narasi 2 periode tadi Prabowo Gibran akan terjadi gitu. Tapi kalau misalkan isu-isu negatif terus terjadi, berkelindan, kemudian menguasai opini dan persepsi publik, jangankan untuk 2 periode Mbak Nanda, 1 periode pun bisa goyang ini Mas Gibran seperti itu. Sehingga saya melihat bahwa arahan Presiden Jokowi untuk para relawannya ini ya, untuk tetap bergerak, untuk tetap mengamankan Prabowo Gibran di periode keduanya nanti itu adalah arahan yang logis, ya, rasional dalam rangka memastikan periode pertama ini Mas Gibran benar-benar aman. Seperti itu. Karena Pak Jokowi, ya, saya melihat tidak mau ada dalam tanda petik kecelakaan sejarah politik, ya. Mas Gibran dalam tanda petik diturunkan di tengah jalan sebelum masa pemerintahannya selesai. Seperti itu. Baik, tapi apakah ada pesan lain Mas Agung yang bisa dibaca dari seruan Jokowi ini untuk Prabowo Gibran 2 periode? Selain Iya, untuk mengamankan Gibran dalam pemerintahan saat ini ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Agung. ya, saya kira untuk memastikan tidak ada opini persepsi negatif yang terus trending ataupun viral terkait Hmm. keluarga Solo, Mbak. Dengan hadirnya para relawan ini, setidaknya itu bisa menepis ataupun mereduksi ya kampanye-kampanye negatif maupun kampanye hitam yang selama ini bertubi-tubi menyerang keluarga Solo. Karena ada kehadiran relawan di sana yang setara terus-menerus standby ya untuk melawan narasi negatif tersebut. Sehingga saya melihat ini lagi dan lagi alahan paling logis
yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi di tengah beliau tak lagi menjadi presiden. Tapi jangan sampai ini menjadi apa kontraproduktif karena kita tahu pemerintah hari ini sedang fokus membangun. Ya, Presiden Prabowo sekarang sedang dihadapi beragam macam tantangan baik di level domestik maupun di level luar negeri semacam itu. Nah, ini butuh soliditas semua anak bangsa untuk bersama-sama mengawal dan menuntaskan janji-janji kampanye yang kemarin beliau sudah sampaikan. Sehingga di titik ini saya lebih mendorong Mas Gibran terlibat mengawal secara aktif program-program mercusuar seperti makan bergizi gratis yang hari ini sedang disorot oleh banyak pihak karena ada beberapa kekurangannya ya soal keracunan, soal kualitas makanan, soal persebaran dan seterusnya. Kemudian sekolah rakyat, kemudian soal koperasi desa Merah Putih yang dalam tataran kuantitas jumlahnya 80 ribuan, tapi secara kualitas ini tidak eh, sebanding ya ataupun apa sama gitu karena memang ada beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum bisa berjalan terkait hambatan modal, hambatan barang dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya akan lebih produktif dikawal oleh Mas Gibran. Sehingga apa? Sehingga publik bisa melihat bahwa soal Prabowo Gibran 2 periode ini bukan hanya sebatas hal politis, tapi juga punya makna substantif dan konkret dirasakan oleh masyarakat karena Mas Gibran memang turun langsung mengawal itu. Nah, jadi dengan sendirinya ya narasi-narasi negatif ataupun narasi-narasi gelap hitam soal keluarga Solo itu akan hilang ya ketika eh, Mas Gibran menunjukkan kinerja yang luar biasa seperti itu. Baik, sejauh ini Mas Agung banyak kemudian Ya. berbagai partai politik ataupun berbagai tokoh begitu ya yang mengomentari statement dari Jokowi ini dan dinilai terlalu dini begitu atau terlalu terburu-buru. Kalau menurut Mas Agung sendiri bagaimana melihat hal itu? Iya, ini memang trade off ya Mbak Nanda ya. Jadi ada paradoksial kalau kita pakai logika publik kemudian di saat bersamaan menggunakan logika politik. Kalau pakai logika politik, nalar politik tidak ada kata dini ya. Mhm. Karena untuk mengaktifasi mesin-mesin politik dalam konteks nasional itu kan butuh waktu. Tapi memang logika publik hari ini menempatkan bahwa pemerintahan butuh fokus kerja, butuh pencapaian yang konkret agar program-programnya bisa dirasakan. Disinilah saya kira publik melihat apa statement Pak Jokowi kurang tepat semacam itu ya. Walaupun memang kita tahu konteks beliau berkomunikasi itu kan untuk relawan, cuman itu terpublikasi secara masif sehingga akhirnya dianggap punya sisi minor yang kuat semacam itu. Nah, saya berharap memang ya kalau memang Pak Jokowi ingin memberikan statement kepada relawan sebaiknya dilihat ya situasi dan kondisi sekeliling. Karena ketika sudah direkam oleh teman-teman pemedia itu menjadi statement yang sifatnya publik bukan lagi kepada relawan ya. Dan bisa jadi anggapan-anggapan yang beredar juga bisa beragam. Apakah positif, apakah netral atau negatif. Dan kita lihat hari ini memang statement yang mengungkap lebih cenderung negatif. Nah, jadi saya berharap memang setelah ini ya Mas Gibran dengan keniscayaannya harus dengan maksimal bekerja ya bukan hanya sekedar dalam tanda petik belusukan sebagaimana Pak Jokowi di masa lalu atau sekedar mengawal tapi juga punya ya kekhasan sebagai anak muda sebagai milenial yang hari ini menguasai sosiodemografi masyarakat kita. Apa kebaruan yang bisa ditampilkan oleh Mas Gibran sebagai wapres dengan kemilenialannya semacam itu? Bagaimana Mas Gibran bisa tanggap dengan isu-isu kontemporer? Misalkan milenial Gen Z hari ini sedang menghadapi ancaman PHK massal. Mas Gibran bisa apa dengan situasi itu? Atau misalkan ada APBN 3.800 triliun baru disahkan. Berapa anggaran untuk milenial dan Gen Z dan berapa manfaat konkret yang bisa kita rasakan langsung milenial dan Gen Z misalkan. Atau soal KPR yang sekarang ini kurang ramah terhadap kantong milenial dan Gen Z untuk dicicil. Mas Gibran bisa apa? Maksud saya di sini, Mas Gibran mesti serba hadir dalam ya isu-isu ataupun ke masalah yang dihadapi oleh Gen Z milenial. Karena dengan itu, ya orang jadi bisa melupakan sesaat soal ijazah, soal pemakzulan, soal-soal hukum lain yang selama ini berkelindan dengan Mas Gibran dan keluarga Solo. Dan ke depan memang Mas Gibran harus berdiri atas nama dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa,
misalkan ada bayang-bayang Pak Jokowi, tapi jangan sampai itu yang mendominasi. Jangan sampai kemudian Mas Gibran tidak punya kekhasan atau keunikan yang memang menjadi ciri khas milenial dengan inovasi-inovasinya, dengan kebaruan-kebaruannya seperti itu. Jadi ya besar harapannya ya dengan situasi seperti sekarang, Mas Gibran bisa membalik keadaan itu untuk memastikan beliau memang siap baik secara personal dengan kualitasnya, secara institusional bahwa Istana Wakil Presiden itu memang punya ya kemanfaatan bukan sekedar ban serap atau pelengkap dari kerja-kerja presiden. Tapi di saat yang sama juga harus hati-hati Mbak Nanda. Karena kan wakil presiden ini orang kedua ya, seperti Mhm. itu. Jadi jangan sampai offside secara politik, jangan sampai mendahului presiden, jangan sampai tidak berkomunikasi, berkoordinasi, dan melakukan sinkronisasi dengan kerja-kerja yang dilakukan presiden dan kabinet. Karena ini bisa menjadi bumerang politik juga di masa-masa berikutnya seperti itu. Baik, kemudian Mas Agung, Ya. setelah Pak Jokowi ini menyatakan begitu ya ke media dan mengakui bahwa emang beliau mengerahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Apakah hal ini kemudian berpotensi mempengaruhi relasi Jokowi begitu dengan partai-partai koalisi pemerintahan? Ataukah ada dampak yang sedianya justru terjadi antara relasi Jokowi dan Prabowo sendiri, Mas Agung? Ya, ini sebatas politik ya, jadi dinamis. Saya kira ketum-ketum parpol maupun Pak Presiden Prabowo mahfum dengan situasi yang dihadapi oleh keluarga Solo hari ini, sehingga ini dianggap hal lumrah dan biasa. Hanya saja memang statement mendukung 2 periode ini secara publik ya, kalau secara politik nggak ada masalah, tapi secara publik dianggap terlalu kepagian seperti itu karena eh, 1 tahun pun belum gitu. Jadi kalau ngomong 2 periode, sepertinya ada yang eh, apa ya, terlampaui gitu, yang memang itu hal-hal mendasar dan pokok bahwa rakyat kita hari ini membutuhkan ya kinerja pemerintah yang solid, yang maksimal, supaya mereka tadi tak lagi menghadapi masalah-masalah yang mengemuka seperti misalkan harga-harga sembako yang fluktuatif. Itu gimana responnya? Ya kemudian soal apa misalkan angka kemiskinan yang meningkat di perkotaan itu bagaimana? Nah, kira-kira setelah pemerintah memberikan stimulus ya ekonomi kepada semua segmen masyarakat, baik kelas menengah bawah, menengah, kemudian atas, itu follow up-nya gimana untuk jangka menengah dan panjang. Nah, saya kira itu yang paling penting hari ini. Karena apa? Karena jangan sampai kita sibuk membahas hal-hal yang sifatnya elitis, tapi kita melupakan persoalan publik yang selama ini mereka hadapi sehari-harinya. Nah, jadi saya berharap ya ke depan Pak Jokowi lebih hati-hati memberikan statement seperti itu supaya apa tidak ada eh, prasangka praduga yang lebih banyak menempatkan pada sisi-sisi negatif yang itu akan mengurangi ya pamor beliau sebagai seorang senior citizen atau negarawan ya seperti itu karena kita menganggap beliau sebagai presiden ketujuh dan harapannya simbol presiden ketujuh itu bisa ditempatkan sebaik-baiknya sebagaimana ya kita melihat presiden-presiden sebelum beliau yang juga dalam tanda petik mengambil jarak ya dari panggung-panggung kekuasaan, panggung-panggung pemerintahan ketika memang presiden dalam tanda petik sedang memainkan peran-peran strategisnya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara maupun panglima tertinggi seperti itu. Baik, seperti tadi yang disampaikan Mas Agung begitu ya bahwa pernyataan dari Jokowi ini memang kemudian menimbulkan uh, citra yang lumayan negatif begitu ya di publik, bahkan Ya, publik ini terus berpenilaian miring begitu terhadap keluarga Solo begitu ya, baik baik dari Jokowi maupun dari Gibran. Banyak yang mengartikan Jokowi ini masih ingin menjaga pengaruhnya begitu dalam pemerintahan meskipun tidak berkuasa ya. lagi begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa seruan Jokowi ini bisa dibaca sebagai cara Jokowi sendiri untuk menyelamatkan karir politik dari Gibran begitu. Bagaimana Mas Agung melihat banyak narasi begitu yang kemudian muncul di publik terkait Ya. dari hal ini? Ya, kita mendapati memang semua presiden kita hari ini aktif berpolitik ya, suka atau tidak, bukan hanya Pak Jokowi. Pak SBY pun masih dalam tanda petik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Mhm. Bu Mega pun masih sebagai Ketua Umum PDIP. Jadi kalau kita mau melihat secara objektif, sebenarnya semua presiden ini aktif. Cuman kadar keaktifannya dalam tanda petik tidak sebesar yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Seperti itu. Karena Pak Jokowi sampai hari ini masih dalam tanda petik memainkan ya opini, kemudian
isu-isu pemerintahan. Kemudian juga beliau aktif ya memberikan statement-statement yang sifatnya politik elektoral untuk dalam tanda petik mengawal ataupun menjaga Mas Gibran. Ini berbanding terbalik dengan Pak SBY yang lebih banyak aktif tapi sebatas hal-hal tertentu saja. Misalkan ketika misalkan Demokrat kemarin dirundung badai, ya dalam tanda petik mau dibegal seperti itu baru beliau tampil. Atau PDIP ketika misalkan ada kongres macam itu, ada serangan terhadap kader-kader mereka, nah Ibu Mega tampil di situ menyolidkan. Jadi kadarnya berbeda. Kadarnya terbatas di partai masing-masing dalam konteks Ibu Mega, Pak SBY, tapi ketika Pak Jokowi, dia melampaui itu karena dia belum berpartai secara optimal kan Mbak Nanda. Jadi akhirnya publik langsung merasakan kehadiran beliau. Nah ini tinggal diatur saja ya bagaimana formulasi yang pas di sisi Pak Jokowi karena dalam tanda petik untuk mengurangi hal-hal minor yang selama ini sudah mengemuka karena jangan sampai ya orang jadi lupa dengan jasa-jasa beliau yang kita tahu soal ya eh, infrastruktur, soal keberhasilan kita melewati masa pandemi, ya atau ya trademark beliau sebagai orang yang suka belusukan, kemudian digantikan dengan hal-hal negatif dan itu akhirnya menjadi hegemonik ya Mbak Nanda ya karena dengan ijazah, dengan pemakzulan, dengan kasus hukum ya itu lebih mengemuka ketimbang hal-hal positif yang selama ini beliau miliki seperti itu. Nah, saya berharap beliau bisa mengatur ritme itu karena ya lagi dan lagi ya kepentingan saya adalah memastikan bahwa semua presiden yang pernah memimpin republik ini ya diingat publik jasa-jasanya plus juga kekurangannya itu sama ya porsinya Mbak Nanda. Ya jangan sampai kita akhirnya lupa jasa para presiden kita lebih banyak mengingat kekurangannya saja. Baik itu presiden pertama sampai nanti presiden ke-8 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya bangsa ini besar. Supaya bangsa ini terbiasa menghargai kebaikan para pemimpin-pemimpinnya. Terlepas pemimpin-pemimpin itu punya banyak kekurangan seperti itu. Baik, kalau menurut Mas Agung sendiri begitu ya, Ya, sebagai pengamat politik, meskipun emang ini terlalu jauh, tapi ya. kalau berdasarkan 1 tahun kerja Prabowo Gibran secara politik, Ya. seberapa berpeluang sih sebenarnya keduanya ini akan masih bersama begitu di periode kedua, menurut Mas Agung sendiri? Ya, per siang ini kita ngobrol Mbak Nanda, kemungkinan Mhm, itu eh, ada tapi kecil ya karena Mas Gibran sampai hari ini masih diserang terus oleh mhm, banyak pihak apakah karena ekses Pilpres 2024 soal etika itu atau soal soal kinerja beliau yang belum optimal atau soal-soal masalah yang berkelindan di sekitar beliau utamanya terkait pemakzulan dan ijazah. Nah, beliau harus menuntaskan ini. mhm. Bagaimana ijazah dan pemakzulan selesai, bagaimana kinerjanya maksimal, supaya orang lupa soal etik di Pilpres 2024 dan soal-soal kinerja yang belum optimal maupun isu-isu negatif itu. Kalau kinerja Mas Gibran biasa-biasa aja, maaf, Mas Gibran jadi kurang menarik bagi Pak Prabowo untuk diajak di term kedua. Karena kebutuhan politik Pak Prabowo itu berbeda dari Mas Gibran. Karena apa? Pak Prabowo maju di periode kedua otomatis beliau ingin membuat legacy, ingin membuat sejarah, ingin membuat hal-hal yang monumental yang bisa diingat sepanjang generasi bangsa ini eksis. Sehingga ya Mas Gibran harus bekerja dengan sangat luar biasa untuk diajak kembali. Nah, untuk itu nggak gampang. Nah, untuk itu ya Mas Gibran harus mengerahkan seluruh potensi-potensi terbaiknya. Dan itu dimulai ketika Mas Gibran mampu menangkap masalah yang dihadapi oleh Gen Z milenial sekaligus menciptakan solusi-solusi atas masalah itu. Sehingga kekhasan, keunikan, ya Mas Gibran sebagai wapresnya milenial atau Gen Z itu tampak dan kita rasakan langsung. Ya, jangan sampai ini hanya sebatas gimmick, wacana, ataupun ya sekedar bahasan di podcastnya saja seperti itu. Baik, Mas Agung kemudian juga banyak begitu ya, beberapa pihak yang mengaitkan terkait seruan Jokowi ini dengan hubungan Prabowo dan Jokowi sendiri yang dinilai semakin renggang begitu. Kalau Hmm. dari analisa Mas Agung, apakah memang ada tanda-tandanya Mas Agung? Iya, kalau tahun pertama ini belum ya, kalau saya Mhm. melihat. Apalagi nggak tahu kalau tahun, tapi tahun pertama sejauh ini so far so good semuanya baik-baik saja. Pun kalau kemarin ada reshuffle, semuanya sedang direlaksasi relasinya oleh Pak Prabowo, baik dengan Pak Jokowi, baik dengan Ibu Mega, pun nanti dengan Pak SBY. Reshuffle kemarin kan sebagai penanda bahwa siapapun
yang bisa bekerja akan saya pertahankan. Tapi siapapun yang tidak bisa bekerja akan saya ganti. Tidak ada poros yang imun terhadap ya reshuffle. Dan itu jelas. Kalau misalkan di poros Solo ada Pak Budi Ari Menteri Koperasi yang diganti. Tapi kan di poros Tokumar juga ada yang diganti atas nama Pak Budi Gunawan. Walaupun sifatnya kader kultural dari PDIP. Ya atau misalkan kita ngomong ada kader dari misalkan keluarga Solo yang dekat gitu, kepala PCO udah Hasan Nasbi. Tapi kan juga ada dari Toko Umar yang diganti ketua LKPP ya Pak Hendrar Prihadi seperti itu. Jadi maksud saya ini sebenarnya hanya penyesuaian relasi saja Mbak Nanda. Mhm. Masing-masing poros ini sedang menghadapi situasi baru ketika poros Hambalang sebagai presiden seperti itu dan tidak menutup kemungkinan CKS pun akan di reshuffle kalau reshuffle yang ketiga kemarin, jilid ketiga, Cikeas masih aman. Ketika Cikeas tidak mampu bekerja dengan optimal, maka reshuffle juga akan menghampiri Cikeas seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan di sini dengan Hambalang sebagai pemimpin kita hari ini, Poros Hambalang seperti itu mau nggak mau, Poros Solo, Poros Teguh Umar, Poros Cikeas harus beradaptasi dengan situasi itu. Bahkan poros-poros lain apakah poros Cendana, poros Ciganjur, poros Lebak Bulus misalkan. Karena apa? Karena sekarang mataharinya terbit dari Hambalang seperti itu. Tidak ada matahari lain yang terbit sehingga semuanya harus ya menyesuaikan diri dengan peran masing-masing apakah di dalam koalisi maupun di luar koalisi seperti itu. Baik Mas Agung, terakhir sebagai closing statement dari Mas Agung juga begitu ya bahwa terakhir ini Jokowi pernah sempat mendapat julukan politikus dengan win rate tertinggi begitu yang tidak pernah kalah. Apakah dengan dinamika ini kemudian citra Jokowi di perpolitikan masih akan sama Mas Agung? Iya akan beda ya Mhm. situasinya. Kalau kemarin beliau sebagai pemimpin publik, nah hari ini beliau sudah tidak lagi menjadi presiden atau gubernur atau wali kota semacam itu, tapi pemimpin dalam tanda petik politik plus warga negara senior semacam itu. Nah, ada peran-peran yang memang berubah dan wewenang yang dimiliki juga berganti, yang memang tidak sekuat sebelumnya. Sehingga ya Pak Jokowi harus menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Bagaimana sebagai pemimpin politik, misalkan beliau jadi ya eh, membantu PSI, atau misalkan beliau tetap dalam posisi sebagai ya individu untuk tetap ya berpolitik ataupun memberikan sumbangsi secara positif bagi masyarakat kita ya bukan hanya sebatas bagi kelompok-kelompok kepentingannya saja karena apa? Karena ya ini sebagai sebuah keniscayaan bahwa siapapun ya presiden yang sudah pernah memimpin kita itu punya tanggung jawab moral bahwa dia bukan hanya sekedar bermanfaat bagi kelompoknya saja tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan secara konsisten sebagaimana ya kita mendapati peran itu dilakukan oleh Pak SBY, Ibu Mega, ya kemudian Pak Habibie dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya istilahnya lebih ingin menempatkan Pak Jokowi pada porsinya bagaimana memaknai ya Presiden ketujuh sebagai seorang negarawan yang aktif memberikan sumbangsi ya memberikan manfaat kepada masyarakat melampaui ya kepentingan-kepentingan politik beliau yang hari ini berkelindan atas nama Mas Gibran mungkin atas nama Mas Kaesang atas nama Mas Bobi supaya apa supaya Presiden ketujuh itu benar-benar term yang bisa apa ya memberikan kesan positif lebih banyak ketimbang kesan negatif. Seperti itu, Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan bersama begitu ya langkah politik dari Jokowi dan keluarganya, termasuk bagaimana kinerja Gibran di sisa-sisa akhir pemerintahnya dan apakah nanti Gibran akan layak untuk membersamai Prabowo di periode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Agung, semoga kita Sama-sama. bisa berbincang di lain kesempatan. Siap. Dan terima kasih juga untuk Tribunars yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.